Bapak Ibu yang masih di luar gedung gereja, mari kita ada di dalam dan kebaktian perayaan Natal ini akan segera dimulai. Yang masih ada di belakang, Bapak Ibu mari ambil bagian di sini. Dalam sorotan tema, Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bersama kita ada dalam HUT pelembagaan yang ke-38 dan perayaan Natal Kristus, Badan Pelayan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinial Bentas. Terimalah salam persekutuan kita. Selamat malam, Shalom. Shalom. Yang terhormat Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat Penatua Nyonya Lolo Hokai, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta Jemaat yang berkenan hadir di malam hari ini, yang beta lihat ada Ibu Tin Filinditi, Ibu Ime Ulorlo, Ibu Meritu Humuri, selamat malam. Yang terhormat Bapak Ibu Penatua Diaken, dan yang sangat beta kasihi Bapak Ibu Ketua-ketua wadah dalam 7 sektor pelayanan bersama dengan pengurus unit dan warga jemaat GPM Kategorial TNI Benteng Atas yang turut mengambil bagian dalam syukuran HUT pelembagaan yang ke-38 dan perayaan Natal BPJ di malam ini. Patutlah di malam ini kita sama-sama menaikkan ungkapan syukur bagi Putra Natal yang menghimpunkan beta dan Bapak Ibu semua untuk ada dan mengikuti perayaan di malam ini. Adapun susunan acara kita, pembukaan yang sementara berlangsung, kebaktian Natal, acara seremonial, dan penutup. Kita berpindah ke acara yang berikut, yakni kebaktian Natal, dan kebaktian Natal ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Imel Huai. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan yang diberkati Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-38 Pelembagaan Jemaat dan perayaan Natal bersama perangkat pelayan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pinial Bentas di bawah sorotan tema Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Hai, mari berhimpun dan bersukaria.
Bapak Ibu Jemaat, selamat malam, Shalom. Kita mulai kebaktian hari ulang tahun Pelembagaan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat NIL ke-38 dan perayaan Natal Badan Pelayan Jemaat di saat ini. Juru Selamat telah datang ke dunia. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat. Dialah yang telah memanggil kita untuk dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Selaku pelayan Kristus, kami memberi hidup kami sampai hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari, dunia patut bergembira karena kelahiran Yesus membawa damai sejahtera, seperti yang disampaikan oleh para malaikat di padang Efrata. Damai sejahtera diturunkan Allah ke bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu yang sedang kita beritakan sebagai para pelayannya. Mari kita rasakan kegembiraan dan sukacita itu sebagai pelayan-pelayan yang memberitakan damai sejahtera Allah di ladang pelayanan kita. Berturut-turut dipersilakan paduan suara anak remaja dan vokal grup laki-laki sektor Kenanga membawakan lagu pujiannya.
kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi perselisihan perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah mencapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami. Untuk melangkah dan wujudkan tripanggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami seia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Tuhan. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran perselisihan yang membuat kami ragu untuk melangkah untuk capai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami. Untuk melangkah dan wujudkan tripanggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami sedia sekata dalam melakukan
Terima kasih atas pujiannya bagi anak-anak remaja, paduan suara dan juga vokal grup laki-laki Kenanga. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita ada dalam pengakuan di perayaan Natal. Hari ini kita kenangkan karya Allah yang rela meninggalkan kemuliaan sorgawi dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dari tempat yang maha tinggi ia rela meninggalkan segala kemuliaannya demi keselamatan manusia yang berdosa. Yesus itulah yang kita imani dan layani selama ini. Kita semua yang telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari pelayan Kristus harus pula memiliki hati seorang hamba seperti Yesus. Mari sejenak kita renungkan, apakah sebagai pelayannya kita sungguh-sungguh memiliki hati seorang hamba yang melayani dengan penuh kesungguhan. Terkadang kita memang harus jujur bahwa tugas pelayanan ini tak kita jalani dengan sungguh-sungguh. Kadang lalai, malas, atau bahkan juga relasi antar sesama pelayan pun tidak sepenuhnya seindah yang kita harapkan. Padahal jika dibandingkan dengan Yesus yang datang ke dunia dalam kondisi yang hina, menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Ya, kita memang patut mengakui di hadapan Sang Bayi Kudus itu bahwa pelayanan kita masih jauh dari sempurna. Ingatlah bahwa bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan di kandang Bethlehem mengingatkan kita untuk melayani orang-orang kecil, sederhana, bahkan mereka yang hampir terlupakan karena tidak mendapat perhatian. Kita semua harus mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai pelayan Kristus dan memohon pengampunan darinya agar kita lebih sungguh-sungguh memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan dan hamba-hambanya. Kita kidungkan bersama-sama Kidung Jemaat 105 bait keempat. Berturut-turut diberikan kesempatan vokal grup pemuda Mawar Saron dan
vokal group majelis dari sektor Melati. One seems to hear a voice of the cheer from everywhere, filling the air. Oh, every airton, hailing a revival, people sing songs of the cheer. Christmas is ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding
Tiba Natal sudah bunyi, mari masuk sio gandong. Angkat suara rame-rame, sio basudarai. Sambut Yesus yang telah datang, bawa damai masuk dunia. Hapuskanlah air mata dan diganti sukacita. Mari rame-rame Tiba Natal sudah bunyi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Sambut Dia gandone dengan unit Tuhan untuk tubuhan Natal semua sang saudara dalam Tuhan. Tiba Natal sudah bunyi, mari masuk sio gandong. Angkat suara rame-rame, sio basudarai. Sambut Yesus yang telah datang, bawa damai masuk dunia. Hapuskanlah air mata dan diganti sukacita. Mari rame-rame Tiba Natal sudah bunyi. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
Ya, terima kasih atas pujiannya bagi vokal grup pemuda Mawar Sarun dan sektor Melati. Di malam yang kudus itu, cahaya kemuliaan Allah sungguh bersinar terang dan menyinari orang-orang yang menjunjung kesetiaan dan kerendahan hati. Kiranya cahaya kemuliaan itu masih terus melingkupi kita untuk melayani pekerjaannya dengan penuh sukacita. Mari kita nyalakan lilin-lilin Natal ini agar cahaya kemuliaan Allah melalui putranya Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kian terpancar dan menerangi hati dan segenap hidup kita. Untuk pembakaran lilin Natal, kami mengundang dengan hormat Wakil Ketua Badan Pelayanan Jemaat, Bapak Ibu Ketua Bakopel 7 Sektor Pelayanan, dan seorang pelayan yang dituakan Bapak Tos Latu Perisa.
lilin Natal telah bersinar dan sinarnya sampai ke pelosok dunia. Lilin Natal yang bersinar pertanda terang dunia telah datang, sehingga ada semangat yang terpatri di hati ini untuk tetap menjadi duta terang ilahi dalam keseharian hidup kita. Karena itu siarkan dan biaskanlah terang ilahi itu dimanapun kita berada, melalui hidup yang saling menguatkan, mendoakan dan saling berbagi, agar damai Natal itu menyebar ke semua umat manusia. Diberikan kesempatan laki-laki anggrek untuk membawakan lagu pujian berturut-turut dengan paduan suara Peniel Choir. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji tentang Yerusalem
yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang ini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus Tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, Entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Agar kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus Tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Langkahku ini, Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan,
kasihan takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga.
Ya, terima kasih atas pujiannya, laki-laki anggrek dan juga Peniel Choir. Saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas kasih Bapa yang begitu besar. Hingga Bapa boleh memungkinkan kami semua untuk hadir di malam hari ini Tuhan. Dalam rangka merayakan HUT, pelembagaan dan Natal Badan Pelayan Jemaat. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya adalah firman kebenaran yang menguatkan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman kebenaran ini, kami dapat dikuatkan. Berfirman Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar apa kata firman. Dalam nama Tuhan Yesus firman kebenaran, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat, pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam Kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, beta sapa sekali lagi, shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Natal Kristus adalah hadiah yang terbesar dari Tuhan Allah. Ada 4 alasan kenapa Natal Kristus disebut sebagai hadiah yang terbesar. Yang pertama, beta mau bilang bahwa alasannya pemberinya adalah Tuhan Allah. Karena hanya Tuhan Allah satu-satunya yang bisa memberikan putranya sebagai hadiah. Yang kedua, motivasinya. Motivasinya ialah mau menyelamatkan dunia ini. Siapa di antara beta dan Bapak Ibu saudara yang mau kasih dia pun ana untuk dikorbankan parka selamat sama orang. Beta percaya di antara katong semua yang ada yang mau kasih termasuk beta. Dan motivasi sang pemberi ini, sang pemberi hadiah ini jelas. Karena kalau katong mau lihat, katong pun hidup hari-hari, banyak orang kalau kasih hadiah itu motivasi beda-beda. Ada cerita ada seorang bapak yang tiap hari Minggu, dia selalu datang ke gereja sebelum lonceng 1. Lalu bapak tua agama ini selalu memperhatikan seorang bapak ini. Lalu tua agama dengan bingungnya, dia datang dan menghampiri bapak tersebut dan bertanya, "Bapak, kenapa hari Minggu Bapak selalu datang sebelum lonceng 1? Apa karena Bapak sangat rindu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan? Atau ada alasan yang lain?" Lalu Bapak ini jawab kepada Bapak tua agama, "Bapak tua agama, sebenarnya beta datang pagi hari sebelum lonceng 1 itu, karena mai tua di rumah nih pun suara macam alarm babunyi. Saya stop jadi daripada beta pusing dengar, lebih baik beta pergi ke muka di rumah Tuhan supaya beta ada dan bisa dengar apa yang disampaikan oleh beta pun mai tua." Dari cerita ini beta juga mau bilang bahwa motivasi terkadang berbeda-beda.
Motivasi ke gereja juga berbeda-beda, motivasi memberikan sesuatu juga berbeda-beda. Ada yang memberikan sesuatu karena ingin diberi, ada yang mau menolong orang tapi ada mengharapkan imbalannya. Tapi motivasi Tuhan Allah ketika memberikan Natal Kristus ini sebagai hadiah itu karena kasih-Nya. Dan yang ketiga, penerima hadiah ini. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti otomatis bahwa penerima hadiah ini adalah dunia ini. Dan dunia ini besar, dan di dalam dunia ini beta dan Bapak Ibu Basudara ada di dalamnya. Makanya Natal Kristus disebut sebagai hadiah yang terbesar, karena yang menerimanya juga besar, yaitu dunia ini. Lalu yang keempat, hadiah itu sendiri adalah kelahiran Yesus. Menjadi hadiah terbesar bagi dunia ini. Karena Yesus lahir, tapi juga dia akan mati. Mati supaya dunia ini selamat. Bukan itu saja Bapak Ibu Jemaat, hari ulang tahun juga merupakan hadiah yang Tuhan kasih. For beta Bapak Ibu Basudara. Dan umur 38 tahun ini katong patut mensyukurinya. Karena dengan jujur beta, katong para pendeta, penatua diaken, semua perangkat bahkan umat, katong seng sanggup melakukan tanggung jawab ini kalau seng ada Tuhan ada dan bersama-sama dengan katong semua. Jadi dalam ungkapan syukur ulang tahun ke-38 ini hadiah yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Dan karena kemurahan Tuhan, katong bersyukur for Tuhan. Untuk itu di tengah-tengah rasa syukur ini, seng ada orang satu pun yang topu dada. Bilang karena beta, karena ini dan itu. Tapi itu semua karena Tuhan. Makanya malam ini katong datang bersyukur. Walaupun katong kalau mau hitung, hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang mau bersyukur kepada Tuhan dengan sukacita, dengan segenap hati, Tuhan juga memperhitungkan itu. Dan untuk itu jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, beta juga mau bilang gereja sebagai perpanjang tangan Tuhan untuk melayani. Dan bagaimana supaya katong mampu untuk bisa melayani, bagaimana katong mampu menerima hadiah itu di 38 tahun ini, katong harus jadi berkat bagi orang lain. Katong harus bagi-bagi hadiah itu for orang lain. Biasanya hari-hari begini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember nanti kalau katong bikin Natal, kadang-kala katong lebih prioritas dekorasi, oke, tidak apa-apa. Lebih prioritas dia punya segala sesuatu yang wah-wah, tidak apa-apa. Tapi lebih daripada itu, katong memaknai Natal dan ulang tahun di hari ini. Natal para pelayan dan juga hari ulang tahun pelembagaan. Apa yang katong mesti bikin ketika katong ada dan mensyukuri hari ulang tahun? Ketika katong ada dan menaikkan syukur, bilang Tuhan dangke banyak 38 tahun Tuhan kasih. Tapi beta dan Bapak Ibu juga harus ada dan mengevaluasi diri. Mengintrospeksi diri apa yang belum katong bikin, apa yang harus katong robah, apa yang nanti katong bikin ke depan. Dengan tetap ada dan mengandalkan Tuhan. Yang pertama ketika katong mensyukuri apa yang Tuhan buat, harus ada komitmen. Katong harus ada dan memulai dari diri sendiri. Katong harus belajar dari diri sendiri untuk bagaimana katong menjadi pendamai di tengah-tengah katong pun hidup dalam membangun jemaat yang punya Tuhan ini. Katong harus ada dan saling baku kele. Jangan ada kesombongan dalam katong pun diri. Supaya 38 tahun yang Tuhan anugerahkan yang adalah hadiah per katong semua. Katong mampu untuk tetap ada dan berjalan supaya 38 tahun ini katong isi akan dengan sukacita. Walaupun banyak hal yang terjadi dalam katong pun hidup. Dan untuk itu katong ada dan benahi introspeksi diri, katong ada dan benahi katong pun kehidupan keluarga bahkan jemaat ini. Dan katong yakin bahwa Tuhan itu datang for katong semua. Antos yang beda-bedakan. Antos yang datang bukan per pendeta sah, per majelis atau penatua diaken dan lain-lain. Tapi anto datang for katong semua, anto datang kasih kuasa for katong semua. Untuk itu di momen ulang tahun, di momen Natal ini, mari
ada unsur pertobatan, ada unsur perubahan yang boleh terjadi dalam ketumpung hidup. Kalau di usia yang lama, katong mungkin ada malas ibadah, katong ada dalam kegiatan-kegiatan yang lebih menonjol daripada pelayanan, mari katong buang akang. Katong singkirkan akang, katong lebih ada dan boleh ada, bisa bersama-sama ada dengan pergumulan jemaat ini. Bapak Ibu Saudara, katong sendiri tahu bagaimana pergumulan jemaat ini. Katong ada dan bergumul supaya Tuhan kasih yang terbaik bagi umat, bahkan katong pelayan-pelayan. Banyak hal yang terjadi. Dari Ibu Wakil Ketua, katong para pendeta, majelis, katong ada dengan pergumulan. Katong diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan. Kadangkala juga katong disingkirkan, katong difitnah, katong diabaikan. Tetapi bukan berarti bahwa katong jemaat ini ada dan selalu berlengah-lengah, tapi tetap ada dan menyatu hati. Katong seia sekata dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan ini. Bapak Ibu jemaat 38 tahun bukan usia yang muda. 38 tahun sudah ada pada usia yang dewasa. Apa yang katong mesti bikin? Katong memberikan diri ini lebih penting daripada segala-galanya. Ketika diperhadapkan dengan tangisan dan air mata, katong tetap harus kuat. Karena 38 tahun bukan anak kecil lagi. Katong ada dan diperhadapkan dengan pergumulan yang mungkin saat ini belum terjawab apa yang katong mesti bikin. Katong ada dan mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, dan katong melihat apa yang harus katong bikin sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayan dan umat, katong para pendeta tidak pernah luput dari pergumulan. Dan katong bersyukur banyak dengan semua hal yang terjadi. Ada senang, ada susah, ada menangis, ada tertawa. Tapi 38 tahun Tuhan kasih for katong semua. Lalu apa yang katong mesti bikin? Hadiah yang Tuhan kasih ini katong ambil. Katong terima itu dan kuasa yang Tuhan kasih for katong sebagai anak-anak Allah. Mari katong bikin akang sebagai tanda terima kasih yang Tuhan sudah buat for katong. Terima kasih bukan bilang Tuhan dangke, bukan itu saja. Tapi butuh pertobatan, butuh perubahan supaya katong lebih baik lagi untuk bisa meraih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam ketumpung hidup. Tuhan sayang katong semua. Amin. Diberikan kesempatan berturut-turut paduan vokal grup dari sektor Bakung dan sektor Dahlia.
dan duka manusia di dunia, penuh harapan, penuh gelisah di dalam segala perkara. Dunia tak dapat memberi kehidupan yang termanis sejahtera selain hanya Dia. Engkaulah Allahku yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Engkaulah Allahku, pelita hidupku. Ku ingin memuliakan nama-Mu selamanya, selamanya. Engkaulah Allahku yang turun ke bumi menebus dosa manusia. Engkaulah Allahku, pelita hidupku. Ku ingin memuliakan nama-Mu selamanya, 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 dunia tak dapat memberi kehidupan yang termanis sejahtera selain hanya Dialah. Engkaulah Allahku yang turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Engkaulah Allahku, pelita hidupku. Ku ingin memuliakan nama
Glory haleluya, haleluya puji Dia. Glory haleluya, nyanyikan kidung pujian. Glory haleluya, haleluya pujilah Dia. Juru selamat bawa damai di dunia. Glory haleluya, haleluya puji Dia. Glory haleluya, nyanyikan kidung pujian. Glory haleluya, haleluya pujilah Dia. Juru selamat bawa damai di dunia. Juru selamat bawa damai di dunia. Ya, terima kasih Sektor Bakun dan Dahlia dengan pujiannya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil persembahan diberikan, Etong menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 127 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan balongannya. Hai gembala bangun segera, membelot juru selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah,
Diberikan kesempatan paduan suara Bapak Ibu Majelis. Niel Bentas.
Ya Bapak Ibu, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu pelayan. Ya Bapak Ibu, kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama ada di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Berkenan di hari ini Engkau boleh menambahkan setahun usia ke 38 tahun Pelemegan Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Dan di hari ini juga kami ada dan boleh merayakan Natal para pelayan-pelayan-Mu. Kami meyakini sungguh Tuhan ada dan menyertai kami selalu sampai saat ini. Engkau juga bersama-sama dengan kami ada di dalam rumah-Mu ini. Tuhan, Engkau lihat kami satu persatu dengan di dalam hati kami masing-masing. Kami mau bilang kepadamu, dangke banyak, karena Tuhan begitu baik bagi kami, pribadi, keluarga, bahkan persekutuan. Kami ada dan selalu diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk membangun akan jemaat ini. Kami diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan di tengah-tengah kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membangun kebersamaan dalam melihat tanggung jawab untuk melayani jemaat ini, kami selalu ada dan diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, kami diperhadapkan dengan persoalan-persoalan bahkan pergumulan kami. Tapi kami menyadari sesungguhnya bahwa setiap hal yang boleh kami alami, yang kami hadapi, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukti nyata di hari ini kami boleh menerima hadiah daripada-Mu Tuhan. Dan kami yakin sungguh bahwa bukan di hari ini saja kami boleh dan memperoleh hadiah daripada-Mu, tapi di dalam perjalanan kehidupan kami banyak hal yang akan Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami yakin Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu memampukan kami, baik sebagai pelayan bahkan umat-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir di saat ini, yang datang untuk bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami datang dengan puji-pujian kami datang dengan tari-tarian kami datang dengan persembahan kami. Tuhan sempurnakan itu, Tuhan memberkati itu semua ya Bapa. Dan ajarlah kami bukan hanya di hari ini kami ada dan membawa puji-pujian, bukan di hari ini kami mempersembahkan yang terbaik. Tapi di sepanjang perjalanan kehidupan kami di usia yang baru, kami tetap ada dan selalu ada. Melayani-Mu Tuhan dalam bentuk apapun. Terlebih lagi ya Bapa, Engkau sempurnakan firman yang boleh hamba sampaikan kepada kami semua. Untuk kami bagaimana mensyukuri atas semua yang Tuhan buat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, tapi kami juga diberikan kesempatan untuk mengevaluasi. Apa yang harus kami benahi, apa yang belum kami lakukan. Dan apa yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan kami mampu untuk melihat diri-diri kami. Kami mampu untuk melihat apa yang harus kami lakukan untuk kepujian nama Tuhan. Dan satukan kami dengan rantai kasih-Mu ya Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi jemaat yang tidak sempat hadir karena sakit. Baik yang di rumah sakit bahkan di rumah-rumah. Tuhan berkati setiap obat penawar yang mereka gunakan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsikan, dan menjadi berkat kesembuhan bagi kehidupan mereka. Keluarga yang berduka, Tuhan kuatkan mereka.
Dan mereka menyadari sesungguhnya bahwa itu semua bagian daripada rencana Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Bagi kehidupan keluarga pribadi yang ada diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan untuk pekerjaan-pekerjaan, pergumulan studi anak-anak, Tuhan mendengar apa yang kami gumuli. Dan Tuhan menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Dan kami terus punya pengharapan kepada Tuhan, dan apapun jawaban-Mu, kami tetap mensyukuri karena kami tahu itulah yang terbaik bagi kami. Tuhan, satukan kami semua, biarlah kami sehati, biarlah kami sepikir, kami para pendeta, penatua, diaken, semua pengurus-pengurus dalam sektor-sektor. Kami semua ada sebagai umat, satukan kami dengan rantai kasih-Mu, hilangkan dendam, amarah, iri hati, kesombongan dalam diri kami. Biarlah kami semua ada dan selalu bergandeng tangan melihat apa yang harus kami lakukan. Bukan untuk memuji diri tapi hanya untuk kepujian nama Tuhan. Ada pergumulan yang belum terjawab ya Tuhan. Kami tetap ada bergumul sebagai pendeta. Ibu Pendeta Mary, Bapak Pendeta Tete Lepta, Ibu Urlolo, Ibu Imel dan Ibu Tin. Kami ada dan turut menopang Ibu Wakil Ketua dan semua para pelayan bahkan umat-Mu untuk melihat apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab itu seturut kasih-Mu dan kami tahu yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan akan nyatakan itu bagi kami. Dan ampunilah kami ada kesalahan yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan, baik kami para pelayan bahkan umat-Mu. Ampuni kami ya Bapa, di hari ulang tahun ini kami tetap ada dan meminta. Berikanlah pengampunan bagi kami agar tidak menjadi batu sandungan bagi kami untuk kami melangkah dalam membangun pelayanan ini, pelayanan yang punya Tuhan ini. Tuhan, hamba berdoa bagi Ibu Wakil Ketua, Ibu Locil Hukai. Dia seorang perempuan, dia punya kekurangan tapi juga pasti punya kelebihan. Ia ada dengan pergumulan tanggung jawabnya. Ia harus melihat apa yang harus ia lakukan untuk jemaat ini. Tuhan mampukan dia. Sehingga ia mampu untuk melakukan apa yang harus ia lakukan ya Tuhan Allah. Bersama dengan kami semua para pelayan bahkan umat-Mu. Tuhan tahu kami semua sampai ke dalam hati kami. Dalam pelayanan ini mungkin saja di antara kami baik pelayan maupun umat, ada yang disakiti, ada yang menyakiti, ada yang dendam. Tuhan angkat itu semua. Biarlah Natal di malam ini membawa damai, membawa sukacita. Sehingga ketika selesai Natal ini, kami mampu menjadi hadiah yang terindah bagi semua orang, dimanapun kami berada. Terlebih lagi dalam membangun jemaat yang punya Tuhan ini. Kami ingin ada dalam sukacita, kami ingin ada dalam kebahagiaan walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam membangun jemaat ini Tuhan. Kuatkan kami semua ya Bapa. Kami tetap bergandeng tangan apapun itu, sebesar apapun pergumulan hidup kami, sebesar apapun pergumulan jemaat ini. Biarlah kami tetap bergandeng tangan untuk ada dan menyatu hati menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan-pergumulan ini. Kami akan masuk di usia yang baru. Biarlah kami tidak takut dengan apapun. Kami mampu menyatakan kebenaran. Kami mampu menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Baik pribadi, bahkan kehidupan keluarga. Baik jemaat maupun pelayan-pelayan-Mu. Inilah kami Tuhan dengan ungkapan syukur-syukur kami Bapa. Inilah kami Tuhan dengan semua apa yang kami minta di dalam nama-Mu. Engkau menjawab itu jangan dengan kehendak kami, tapi dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan terimalah semua persembahan kami yang telah kami berikan di malam ini. Baik puji-pujian, baik persembahan berupa uang, baik kehidupan kami semua. Terima itu semua ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk bersyukur dalam segala hal. Dan kami terus meminta, berikan umur panjang bagi kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi kami, berikan kebahagiaan dan sukacita bagi kami. Terlebih lagi, berikanlah hikmat
bagi kami semua supaya ketika kami melangkah berdasarkan hikmat yang berasal daripada Tuhan, bukan hikmat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita jemput jemaat bangkit berdiri. Kita kidungkan pujian, Kidung Jemaat 120 ayat 1 dan 2. Di bukit dan di mana jua, hai siapkan di gunung, lahirnya masih. Waktu kan gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siapkan di gunung, lahirnya masih. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siapkan di gunung, lahirnya masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggelegar. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siapkan di gunung, lahirnya masih. Kita adalah hamba dan pelayan Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan di dunia ini. Jadilah anak-anak Allah yang selalu mau menjadi hamba dan pelayan Tuhan untuk diutus ke seluruh penjuru dunia, ke kota dan desa. Karena itu pulanglah dan berkaryalah untuk kehidupan yang bersekutu dan melayani dalam janji berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Natal dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus merahmati hidup dan pergumulan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaktian hari ulang tahun Pelembagaan di hari ini selesai dan Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kebaktian Natal boleh selesai dan kita akan ada dalam acara seremonial HUT Pelembagaan yang ke-38. Mengawalinya ada sambutan dari Ibu Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat kepada Penatua Ibu Lulu Kaidi, silakan. Selamat malam dan shalom untuk ketong semua. Shalom. Iya, yang sangat beta hormati
Katong punya Bapak Ibu Pendeta Jemaat. Perkenankan beta menyapa Bapak Ibu Pendeta satu persatu. Bapak Pendeta Tete Lepta, Ibu Pendeta Mary Tuhumuri, Ibu Pendeta Ime Ulorlo, Ibu Pendeta Imel Huai, dan Ibu Pendeta Tin Felinditi. Dan terkhusus bagi Ibu Pendeta Imel Huai, Kak Beta menyampaikan banyak terima kasih yang telah melayani kebaktian di malam hari ini. Dan juga Ibu Pendeta Tin yang telah mengemas seluruh acara sehingga boleh terlaksana dengan segala baik. Yang beta hormati Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu perangkat pelayan, pengurus wadah-wadah pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, serta adik-adik pengasuh SMTPI, dan semua komponen pelayanan dalam jemaat yang hadir pada malam hari ini. Yang beta hormati Bapak Ibu, para undangan yang berkenan hadir, serta semua anggota jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinial Benteng Atas yang sangat beta hormati dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Ya, pertama-tama sebagai orang percaya, beta mengajak katong semua untuk menaikkan puji dan syukur dan hormat untuk Tuhan Yesus, pemberi hidup dan sumber berkat yang selalu setia dalam ketidaksetiaan kita dan selalu menyatakan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan berjemaat kami. Hari ini kita mengucapkan syukur sebab hari ini sebagai persekutuan jemaat kita boleh memasuki usia yang ke-38 tahun pelembagaan jemaat kita. Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinial. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, usia yang ke-38 tahun adalah usia yang bukan saja dibilang dewasa, tetapi suatu usia yang tengah menuju sebuah kematangan sebagai suatu lembaga gerejawi. Dikatakan demikian karena dalam perjalanan bergereja sampai saat ini kita telah melewati berbagai tantangan dan berbagai persoalan, tetapi katong semua masih eksis sampai saat ini. Persoalan eksternal berupa kurangnya kekompakan dan keharmonisan dalam pelayanan, kurangnya rasa keterpanggilan sebagai pelayan untuk meletakkan kepentingan pelayanan di atas segala-galanya dalam proses jalan bersama. Perlu mendapat catatan khusus merupakan tantangan tersendiri. Namun karena Tuhan pungkasi sayang yang besar, kita semua kini sudah boleh ada di usia yang ke-38 secara kelembagaan dan akan mengakhiri masa pelayanan tahun 2020-2025 di 3 minggu ke depan. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, masa eksternal yang menyita banyak energi, waktu dan perhatian kita adalah soal kewenangan institusi yang berdampak pada penetapan ketua majelis jemaat setelah almarhum Bapak Pendeta JB sampai tidak aktif karena sakit sampai dengan beliau meninggal dunia, merupakan hal yang sangat berat karena figur seorang ketua majelis jemaat yang berstatus pendeta itu sangat dibutuhkan di jemaat kita. Jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Pinial Benteng Atas saat ini dan ke depan walaupun secara struktural pimpinan jemaat itu ada, tetapi sekali lagi ketua majelis jemaat yang berstatus pendeta itu sangat dibutuhkan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk terus berdoa dan bergumul
meminta kepada Tuhan supaya ada penyelesaian tentang status pimpinan jemaat dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan kita bisa mendapatkan ketua majelis jemaat yang baru berdasarkan koordinasi dua institusi, MPH Sinode GPM dan Panglima Kodam 15 Patimura. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk menanti dan menerima jawaban Tuhan atas doa dan pergumulan kita dengan mempersiapkan segala sesuatu, baik secara fisik dengan mempersiapkan segala fasilitas penunjang berupa tempat tinggal dan lain-lain, maupun kesiapan mental kita untuk menerima siapapun yang akan menjadi pimpinan kita atau ketua majelis jemaat. Pada waktunya kita diminta untuk dapat menerima siapa saja yang diutus Tuhan untuk memimpin jemaat sebagai ketua majelis jemaat. Kita harus legowo dan membantu semua tugas dan tanggung jawabnya untuk kemajuan jemaat ini demi Tuhan punya kemuliaan dan kepujian. Hal lain juga yang menjadi perhatian kita di akhir tahun ini adalah gedung Gereja Jamahan Kasih RST yang sudah disepakati sebagai salah satu sektor pelayanan. Telah kita berikan tanggung jawab sejak tanggal 29 November 2024 untuk pengelolaan pelayanan oleh Bintal Caradam 15 Patimura. Kami berharap hal ini tidak menimbulkan kisruh atau kesalahpahaman di antara kita, apalagi saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Untuk sementara keterlibatan pelayanan dari jemaat Peniel Bentas di Gereja Jamahan Kasih kita batasi sampai pada ada kejelasan atau keputusan resmi hasil pertemuan antara MPH Sinode GPM dengan Panglima Kodam 15 Patimura dalam waktu dekat. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah berada di penghujung tahun pelayanan 2024 yang merupakan tapal batas masa pelayanan kita sebagai badan pelayan maupun pengurus wadah-wadah dan organisasi gerejawi lainnya. Kita akan mengakhiri seluruh tugas kita. Karena itu izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang terbangun selama masa pelayanan ini. Tim-tim pembantu pelayanan, Bapak Ibu tim verifikasi, Bapak Ibu tim registra, Bapak Ibu tim litbang jemaat, terima kasih banyak. Bahkan seluruh perangkat pelayan yang ada di sektor-sektor pelayanan, bahkan juga pengasuh, terima kasih banyak atas seluruh pelayanan Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara. Bantuan-bantuan yang diberikan juga kami menyampaikan banyak terima kasih, termasuk yang diberikan kepada keluarga-keluarga korban kebakaran di sektor Bakung, keluarga Tuhumena dan keluarga Sahureka. Sebagai yang mewakili ketua majelis jemaat atau badan pelayan jemaat, kami juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan selama memimpin. Karena itu di kesempatan yang baik ini, Beta mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pelayan dan seluruh anggota jemaat apabila selama kepemimpinan kami ada kebijakan yang kami ambil tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara semua. Sekali lagi Beta mohon dimaafkan. Mengakhiri sambutan ini, izinkan Beta mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu majelis terpilih masa pelayanan 2025-2030. Laksanakanlah tugasmu dengan setia dan tidak bersungut-sungut, baik atau tidak baik waktunya, karena pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan bukan untuk manusia, tetapi kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang akan mengakhiri tugas pelayanan, sebagai pimpinan jemaat saya ucapkan banyak terima kasih. Tugas menandan dan merawat di kebun anggur Tuhan sudah Bapak Ibu lakukan. Selebihnya akan Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya, baik untuk gereja dan jemaatnya maupun untuk pribadi dan rumah tangga Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa Beta sampaikan. Akhir kata atas nama badan pelayan, Beta mengucapkan untuk semua anggota jemaat dan keluarga
Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Dirgahayu jemaat kita, Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pinial Bentas yang ke-38. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan shalom. Di setiap momen Natal ada tali kasih yang merupakan tanda betapa semua kita saling peduli dengan sekitar kita. Dan di saat ini kita akan ada dalam pemberian tali kasih dan sumbangan jemaat bagi Bapak Ibu yang mengalami korban kebakaran. Yang sedianya di malam ini ada hadir keluarga Tuhumena dan keluarga Saureka. Pemberian pertama diberikan bagi korban kebakaran. Untuk nama yang beta sebutkan, Bapak Ibu silakan ke depan. Ibu Yayu Tuhumena dan Bapak Manu Saureka. Dan yang akan memberikan sumbangan di malam hari ini, disilakan kembali kepada Ibu Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat. Iya. Bapak Ibu Yaya bersama dengan Bapak Manu di malam hari ini yang telah berdiri di depan ketong semua. Kalau dilihat dari nilai yang ada di amplop ini tidak bisa menjawab seluruh kebutuhan Bapak Ibu dan keluarga. Karena korban kebakaran semuanya habis. Inilah rasa empati daripada jemaat. Biarlah bisa dapat membantu, meringankan apa yang sudah hilang daripada Bapak Ibu dan keluarga. Terimalah ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan keluarga. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Yang berikut pemberian tali kasih bagi 10 orang di tiap sektor masing-masing yang akan diwakili oleh 1 orang dari tiap sektor. Untuk itu disilakan bagi nama-nama yang beta sebutkan. Sektor Anggrek perwakilan Ibu Angganita Patiasina disilakan ke depan. Sektor Bakung anak Yansen Siahaya. Sektor Dahlia Saudara Indo Matahele Mual, Sektor Kenanga Ibu Uli Luhu Lima, Sektor Mawar Saron anak Restian Serhalawan, Sektor Melati Oma Limba, dan Sektor Teratai anak Fani Haumaho. Mari Bapak Ibu yang nama-nama sudah disebutkan disilakan ke depan. Iya, Ibu Waka mewakili dari Sektor Kenanga. Ya, dari Sektor Teratai, Ketua Bakopel. Untuk pemberian tali kasih ini dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta Tos Tetelepta untuk ada dan memberikan tali kasih kepada Bapak Ibu anak-anak yang berhak menerima.
Ya, Bapak Pendeta, terima kasih. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Oh, yang mau ambil dokumentasi, Mama Ego minta tolong juga di depan. Bapak Ibu, anak-anak tahan sebentar, Mama Ego ambil dokumentasi. Ya, Bapak Ibu, anak-anak, terima kasih, disilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, 38 tahun sudah pelembagaan jemaat ini berdiri. Dan di saat ini kita kembali mengulang sukacita yang sama. Untuk itu beta mengundang Bapak Ibu berdiri dipandu oleh keyboard dan kantoria. Sama-sama kita nyanyikan lagu ulang tahun, hari ini hari yang kau tunggu, sambil tumpeng diantarkan untuk ada ke depan. Mari kita tepuk tangan bersama, yang memakai rebana disilakan. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun di usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, tak modal dikit keinginanku, beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, di hadapan kita ada tumpeng, sama-sama akan kita nikmati, tapi sebelumnya beta mengundang dengan hormat Ibu Wakil Ketua Badan Pelayan Jemaat ada di depan bersama Bapak Ibu Pendeta Jemaat, perwakilan dari Wadah-Wadah, Komisi Perempuan Ibu Anti Talapesi, Komisi Laki-Laki Bapak Rayen Waifli, Komisi Pemuda Saudari Angel Ulorlo, Komisi Anak Remaja Anak Jis Relawa, dan orang tua lansia Oma Mary Helaha. Beta persilakan untuk ada di depan. Sambil keyboard memandu lagu yang sama, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk potong tumpeng. Bapak Ibu bisa ambil dokumentasi dulu sebelum tumpeng dipotong. Keyboard pandu lagu. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang
Bapak Ibu menikmati di depan, Bapak Ibu yang lain dipersilakan yang mau ambil dan merasakan tumpeng karena ini kebersamaan kita semua. Mari Bapak Ibu. Makan tumpengnya, makan tumpengnya, makan tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan tumpengnya, makan tumpengnya, makan tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Iya Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian acara perayaan Natal dan juga HUT kelembagaan yang ke-38 atas nama Badan Pelayan Jemaat kami mengucapkan selamat memasuki Natal Kristus 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu kelembagaan yang ke-38. Shalom. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you